setuju banget gitu ya, bahwa menarik banget tadi bahasan-bahasan Miss Ellen tentang saham per saham, technical. Terus terang dulu saya juga backgroundnya dari manajer investasi, jadi tapi kami lebih banyak melihat fundamental, dan kita juga secara misalnya mungkin dan teman-teman juga tahu bahwa reksadana itu kan kumpulan portfolio yang diatur oleh manajer investasi. Jadi kita juga ngeliatin saham per saham, tapi jujur aja technical saya buta banget nih misalnya, makanya tadi baru 15 menit aja saya udah dapat banyak banget nih insight nih yang mungkin bisa kita aplikasikan ke depan nih gitu. Jadi yang misalnya bilang betul bahwa dalam investasi itu kan kalau bagi saya itu kuncinya pertama adalah kenali portfolio resiko kita, dan yang kedua itu adalah kita juga harus diversifikasi gitu. Memang ada partnya di mana kita harus mungkin taruh di saham untuk trading, untuk yang return setinggi-tingginya. Tapi mungkin kalau yang dana-dana yang mungkin untuk bukan jangka panjang, mungkin bahkan mungkin untuk yang misal dipakai di depan yang tadi misalnya bilang, atau bahkan nggak mau cut loss, nggak mau apa tadi, nggak mau cut loss, nggak mau nyangkut gitu. Jadi kan mungkin part-part yang mau aman tuh bisa ditaruh di reksadana. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hey everyone, how are you? Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Udah 3 hari ini marketnya ya begitu-begitu aja ya, nggak terlalu banyak pergerakan yang signifikan. Hai Mr. Shim, annyeonghaseyo. Halo Budi Kaing, Hali, Robin. Bajunya hijau nyesuaiin market. Oke. Supaya besok hijau ya. Supaya besok marketnya hijau ya teman-teman ya. Senin porto kita hijau sesuai baju aku. Semoga aja. Sebenarnya hari ini market hijau teman-teman, tapi nggak terlalu banyak saham yang hijau sih. Kalau kita lihat hari ini perbankan kayak BCA itu juga hijaunya nggak terlalu tinggi, 0,92% aja. Terus kemudian BRI ya, ini aku kasih lihat di sini ya teman-teman ya. BRI ya naiknya lumayan lah, 1,55%. Bisa buat ngedongkrak indeks, tapi ya sebenarnya secara persentase juga nggak terlalu banyak yang naik secara signifikan gitu. Oke, terus teman-teman, sebelum nanti saya ngobrol dengan Pak Angganata Sebastian, Direktur dari Business Development Bimani. Ya, aku mau bahas dulu tentang market pastinya. Aku mau bahas dulu tentang gimana sih peluang market hari ini dan juga peluang market besok ya. Nah, aku sebelum bahas saham-saham secara detail, aku mau update dulu tentang update global, sentimen global itu gimana. Jadi yang pertama, market ini lagi nungguin non-farm payroll setiap hari Jumat ya, dan kayaknya ini udah keluar deh, harusnya sih udah keluar. Ada yang udah update belum ya data NFP? Masih wait and see untuk NFP ini teman-teman, dan sepertinya juga diperkirakan akan naik ya NFP-nya 750.000 pada bulan Agustus gitu. Jadi tingkat penganggurannya turun dari 5,4 jadi 5,2% gitu. Hasilnya NFP merah ya, jadi mungkin hasilnya efeknya ke market juga nggak gitu bagus, cuman nggak gitu signifikan. Biasanya kalau ke saham nggak gitu signifikan, itu yang sangat signifikan banget tuh ke forex untuk NFP. Terus kemudian harga batu bara kembali all time high teman-teman, dan tadi kita perhatiin saham batu bara tuh udah mulai aktif. Kita tadi ada masuk di Doit itu sebenarnya nggak full batu bara ya. Terus kemudian Indi juga menarik, dan kemudian Adaro tadi juga mulai aktif, tapi kayaknya nggak akan secepat saham-saham second liner bank digital beberapa waktu yang lalu gitu. Terus kita juga lihat untuk pertumbuhan laba Bank Himbara
seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BBTN ini pertumbuhan labanya cukup oke, cukup signifikan. Jadi Himbara mencatatkan pertumbuhan laba sekitar 18,4% lebih atau senilai 29,9 triliun. Dibandingkan periode yang sama 1 tahun lalu tuh cuma naik 25,25 triliun aja gitu. Nah terus OJK sendiri memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit sampai Maret 2023, sehingga ini juga cukup bagus buat teman-teman yang teman-teman kreditur gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya kredit, mereka yang mengembangkan usaha, UMKM dan sebagainya, ini mungkin cukup bagus gitu. Dan COVID-19 kabarnya cukup oke. Turun jadi 7797 kasus baru gitu. Ini ada yang bilang BBNI akhirnya mantul ya, BBNI akhirnya mantul ya teman-teman ya. Untuk BNI, BRI, BCA, Bank Mandiri ini lebih ke investing. Mungkin gerakannya nggak terlalu signifikan naiknya gitu, tapi bisa naik. Nah untuk Tebik ya, aku mau update sedikit tentang Tebik. Tawar Bersama pada kuartal 2 2021 ini laba bersihnya dia naik sekitaran 397 miliar atau 40% year on year. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dapat kabar bahwa Tower TOWR ya, Sarana Menara Nusantara tuh laporan keuangannya juga bagus, ini Tebik juga bagus gitu. Jadi secara tahunan dia naik 40%, kemudian secara sektoral dia naik secara kuartalan dia naik 49% gitu. Dengan EBITDA ya, earnings before interest, tax and depreciation itu naik 17,4% year on year. Artinya bagus. Jadi masih bisa di watch untuk Tebik ini, masuknya kapan? Masuknya nunggu aktif aja gitu. Banyak yang nanya, gimana sih ini, apakah akan terjadi rotasi sektoral ke saham-saham old economy? Seperti yang aku bahas beberapa waktu kemarin, baik di Instagram Live maupun di seminar ya, di seminar hari Sabtu, kita sudah mulai melihat sejak kebangkitan BBCA udah naik terus itu, kita sebenarnya udah mulai melihat bahwa teman-teman untuk saham-saham old economy ini udah mulai bisa dilirik untuk investasi juga. Jadi portfolionya tuh udah mulai mix antara saham old economy dengan new economy. Jangan semuanya saham-saham digital semuanya. Karena saya percaya semua yang naik pasti akan turun, semua yang turun pasti juga akan ada gilirannya naik gitu. Jadi teman-teman jangan terus kalau naik tuh terus FOMO kayak rally naik terus gitu. Dan surprisingly hari ini BBYB ini dia turun sampai tadi kena ARB ya, sampai kena ARB dan kita terpaksa kita harus cut loss, mau nggak mau kita harus cut loss. Jadi di Mtrade tadi jangka pendeknya cut loss, kalau jangka menengahnya kayaknya ada keluar juga deh. Aku coba cek untuk jangka menengahnya BBYB. Lupa ingat kalau jangka menengahnya ya. Oh baru jangka pendek, kayaknya jangka menengahnya masih nunggu besok sekali lagi, sehari lagi gitu ya. Jadi ini ada yang nanya, Asri cut loss nggak? Asri kan tadi di Mtrade keluar gitu, jadi Asri tadi scalping aja gitu. Scalping tuh intraday trading. Nah kalau yang nanyain emiten saham pasti dia punya sahamnya. Oh iya, jadi kalau Asri sendiri tadi kita scalping aja teman-teman ya, beli hari ini kemudian jual lagi. Terus tadi kita lihat kayaknya nggak kuat naik, Asri tadi pas di 175 kita kasih tahu untuk exit aja dulu. Mungkin teman-teman pas exitnya nggak bisa angkanya pas kayak gitu, tapi ya namanya juga intraday trading, teman-teman harus rela kalau misalkan ada beda-beda harga dikit gitu. Kalau intraday trading, scalping cepat cuan dan juga cepat profit taking, cepat stop lossnya juga harus cepat keluar gitu. Asri APLN gimana? Sebenarnya dua itu mirip gerakannya ya. SMRA juga gerakannya juga mirip. Jadi seperti yang aku bahas kemarin malam di Instagram Live kemarin malam dan juga di morning briefing tadi pagi, bahwa saham-saham properti ini masih akan bisa bangkit, masih bisa naik. Cuman karena dia habis downtrend panjang, naiknya itu nggak akan langsung naik cepet kayak agro gitu, jarang banget yang recover cepet. Biasanya kalau udah downtrend panjang kemudian dia naik, udah 2 hari naik, itu ada kemungkinan dia akan koreksi, normal correction dulu. Kenapa? Gampang aja, karena yang di bawah mau profit taking,
yang di atas nyangkuters itu mereka pada mau keluar atau mau unload barangnya. Jadi tekanan jualnya masih besar kalau dia naiknya tuh bekas downtrend. Jadi downtrend panjang terus naik dikit itu tekanan jualnya masih sangat besar. Itulah alasannya kenapa tadi kita exit di ASRI. Terus UVCR mTrade trading aja. UVCR kita swing trading kemarin beberapa hari yang lalu beli, terus kayak 2 atau 3 hari kita jualan UVCR. Ada yang nanya nih karena ya kita lihat lagi sih, kita mau buy on weakness lagi kalau memang likuiditasnya masih bagus. Jadi kemarin dapat cuan tuh sekitar belasan persen ya, 17% kayaknya nih gitu ya. Jadi kalau memang likuiditasnya masih bagus, kita masih akan tradingin lagi. Nggak semua saham-saham third liner yang kita tradingin tuh selalu cuan teman-teman. Jadi kayak tadi ASRI itu kita juga keluar, terus kemudian keluarnya mepet banget BEP, bahkan mungkin teman-teman kalau jualan ada yang rugi dikit gitu. Terus kemudian PMMP kemarin juga kita coba untuk buy on weakness, ini jual cut loss ya, sempat trading PMMP beberapa kali cuan, terus ini yang terakhir kemarin cut lossnya cut loss tipis gitu. Oke. Iya, kalau nggak mau nyangkuter ya mesti cut loss. Siapa namanya, Edi Mardani. Oke. Miss tahu dari mana hari ini bisa technical rebound? Apanya? IHSG-nya. Simple, kalau IHSG-nya kan memang kena support ini. Kan dia sideways tuh. Sideways tuh gerakannya kalau teman-teman perhatikan 2 hari turun, terus kemudian naik. Kalau udah 2 hari naik, dia akan bisa turun sideways nih. IHSG kita lihat patternnya kayak gitu. Jadi kemarin udah 2 hari turun, kena support ya, berikutnya naik. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, IHSG naik tuh nggak terlalu, kita bukan ngelihat IHSG-nya ya. Kalau IHSG itu kan mewakili market secara keseluruhan. Kita lihat saham kita aja gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita udah waktunya untuk masuk ke saham-saham big caps perbankan ya. Diversifikasi aja teman-teman, jangan semuanya trading ini. Aku akan invite Pak Angganata Sebastian sebentar lagi, tapi aku akan jawab dulu beberapa pertanyaan trading. Agung Iman 92, kamu lucu deh, tapi kamu bener gitu. Jadi aku mau kasih kamu mTrade 7 hari ya. Langsung aja DM aku dengan kode EMT7 nama email WhatsApp. Ini dia bilang apa nih? Wisdomnya tuh bagus banget sih Agung Iman ini. Kalau nggak mau nyangkut dan nggak mau cut loss, kalau nggak mau nyangkut kan harusnya cut loss ya. Tapi udah nggak mau nyangkut, nggak mau cut loss, taruh duitnya di RDPU aja gitu ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu. Lucu juga ya kamu ya. Oke. Budi Rahmanto, cara lihat saham third liner yang dibuat intraday trading gimana? Kita ngelihat benar-benar, kita ngelihat running trade, kita ngelihat volume transaksi, kita ngelihat frekuensi, kita ngelihat bid over. Idealnya bid mestinya lebih tebal daripada overnya. Kalau overnya lebih tebal, mudahnya adalah itu banyak tekanan jualnya daripada daya belinya. Terus kemudian sebaiknya ada di area support, belinya di area support. Nah kalau tadi pagi tuh ASRI kita scalping, dia udah nggak di support, makanya tadi waktu dia gagal naik, dia udah mulai bentuk ekornya lumayan panjang, kita cepat-cepat exit gitu. Itu beda kondisi dengan ketika kita beli UVCR. UVCR rencananya waktu itu mau scalping, tapi kayaknya kondisinya masih bagus ya, kita ngehold sampai beberapa hari gitu. Kios kita juga scalping, rencananya mau scalping sih, tapi kejadiannya malah jadi nginep 1-2 hari. Kalau kios kita berakhir dengan cuan. Cuman teman-teman, bicara tentang scalping ya, ini kios nih ya. Jadi bicara tentang scalping ini resikonya lumayan tinggi banget buat teman-teman yang masih pemula. Hati-hati, bisa ngacoin psikologi trading banget. Jadi sebenarnya kapan sih waktunya scalping, kapan swing trading, kapan trend following, kapan value investing? Kayak yang aku udah bahas kemarin. Value investing itu ketika marketnya jatuh atau ketika saham tersebut tuh jatuh banget, valuasinya murah tapi prospek fundamentalnya ke depan bagus. Kemudian yang kedua, kapan waktunya trend following? Wah, itu aku dapat banyak cuan banget trend following itu sebelum kasus COVID-19, sebelum kasus Jiwasraya juga. Jadi 2019, 2018, 2017 dan seterusnya. Itu banyak banget saham-saham second liner tuh di trend followingin, enak banget. Dan most likely saham second liner atau bahkan kalau third liner jarang ya. Second liner lah lumayan. Jadi kalau aku sebut nama-nama sahamnya kayak sekarang mungkin teman-teman udah nggak, wah
kok kayak gitu. Dulu 2018 tuh yang banyak tuh kayak dapat dari INKP, TKIM, Kars, Hoki, Wood, terus apa lagi ya, Wood sih masih lumayan sekarang, masih oke. Terus kayak aku lupa deh, sempat 2017 dapat di Rimo sampai cuannya 100-200% kayak gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi di saham-saham tersebut gitu, karena memang cyclical banget ya, jadi harus nunggu trennya naik gitu. Kalau kondisi saat ini teman-teman, retail tuh lebih mendominasi dan tren naik ke satu saham tuh biasanya nggak long lasting. Jadi kita lebih prefer untuk swing trading. Dan juga kalau marketnya benar-benar buat swing trading tuh banyak yang breakdown, kayak BBB kita udah antisipasi technical bagus, fundamental story-nya juga oke, sekuritas juga banyak yang suka. Tapi ternyata breakdown, ya udah kita harus cut loss gitu. Dan kayaknya memang akhir-akhir ini tuh banyak yang main tuh saham yang third liner yang liquidity-nya benar-benar kecil banget. Jadi Mtrade sih ada mencoba sedikit ya, kayak Kios, UVZR, terus PMMP, terus apa lagi ya? Ada Asri juga gitu. Cuman ya di sini nih kita jadi harus mengingatkan risiko berkali-kali ke member, ke user. Jadi memang cuannya cepat tapi risikonya lumayan juga. IHSG masih sideways kah? Iya masih sideways. BAPP gimana? Arto gimana? Arto hari ini tuh cakep ya, chartnya Arto tuh cakep. Jadi Arto ini yang dia udah turun duluan sampai nih, teman-teman perhatiin nih. Ini cakep nih. Dia udah turun duluan, terus kemudian dia kena MA 100, dia mantul. Arto ini termasuk yang kita cut juga, cut loss, mesti keluar. Nah ini kan di support ya, terus cut loss, kita keluar, terus buyback lagi. Hari ini tadi kita buyback lagi gitu. Cuman teman-teman sekali lagi market itu akhir-akhir ini lebih kejam fluktuasinya. Jadi kalau Mtrade buy tadi bukan berarti terus bisa diikutin hari Senin buy. Kemungkinan Senin kita malah udah keluar gitu. Jadi benar-benar akhir-akhir ini fluktuasi tuh, volatility risikonya lumayan tinggi banget. Hais gimana Miss? Ada ya saham kode namanya Hais. Dia baru IPO tapi hari kedua ARB. Ya biarin dia pembentukan harga saham dulu, jangan diiniin dulu. Gold to the moon. Miss saya lucu nggak? Nggak. Gold to the moon, iya gold to the moon. Harus kuat iman menghadapi Porto. Oke teman-teman, kalau kamu nggak siap buat trading jangka pendek yang sampai scalping kayak gitu, ya nggak usah trading. Jujur kata aku bukan scalper teman-teman, aku nih lebih ke swing trader. Dan kalau misalkan marketnya bagus, aku lebih prefer buat trend following. Namanya trend following, Darvas, super trader aku namain sendiri. Terus apa lagi ya, momentum trading. 4 nama ini sama, aku sebenarnya paling seneng itu, tapi marketnya nggak memungkinkan. Jadi sebelum aku ngobrol dengan Pak Angga, aku akan bahas dikit tentang kripto nih. Aku akan bahas dikit tentang kripto. Kripto ini bagus banget, case study-nya tuh bagus banget teman-teman. Nah besok aku akan share juga. Besok tuh seminar bareng Mas Bekti ya. Mas Bekti tadi ada ngobrol sama aku, mau bagiin hal yang sangat spesial. Besok mau bukain dia real transactionnya, dia kayak cut lossnya gimana, profitnya kan, profit udah sering disebut ya, cut lossnya nggak pernah disebut gitu. Besok mau diceritain ya. Jadi teman-teman, hari ini tuh aku lihat BTC itu dia breakout lagi, tapi you have to be very careful here. Yang trading crypto you have to be very careful. Mtrade memang ada beli kemarin, buy breakout, dan hari ini pun masih tadi sempat masuk level buy. Dan hari ini BTC ini dia confirm breakout, but you need to be very careful. Di sini Mtrade hanya untuk swing trading aja, kita nggak mau ngehold atau hodl kelamaan gitu ya. Kenapa? Kita cuman manfaatin dia mau naik aja gitu. Tapi setelah naik ya, kita mau siap-siap untuk profit taking. Be rasional teman-teman. Mungkin nanti kalau di bulan September akhir atau Oktober BTC turun lumayan dalam, itu sudah discounted dari sekarang. Kenapa? Teman-teman perhati ini udah naik 3 candle berturut-turut, dan teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini ya. Aku coba mau hilangin teksnya dulu. Ini tuh udah kena ini ya, per this month ini udah kena Fibonacci 61. Fibonacci 61 tuh persis di candle saat ini. Jadi kalau aku ngelihat BTC ini naiknya nggak akan
kencang lagi, nggak akan sampai tinggi banget gitu. Memang resisten berikutnya ada di 59.400, tapi kita nggak akan sampai kejar resisten sampai di situ gitu. Jadi ya kripto dipengaruhi NFP nggak terlalu sih, lebih ke forex gitu. Terus kemudian koin-koin yang lainnya kayak ada Cardano ini juga kalau diperhatiin ini breakout juga breakout dikit, tapi aku nggak ngejar. Terakhir kemarin aku personally dan juga di Mtrade juga ya, di Mtrade ada reviewnya juga. Kalau personally aku ada trading beli tuh Ethereum sama BTC. Aku beli Ethereumnya tuh persis kayak di Mtrade, aku belinya di sini. Tapi abis itu nih aku nggak nambah lagi. Jangan FOMO teman-teman. Dan aku di kripto udah nggak all in. Aku nggak all in di kripto. Kenapa? Karena ini teman-teman lihat ini udah deket banget. Wah ini perhatikan nih. 3 bulan berturut-turut naik dan udah dekat dengan resisten paling kuatnya. Di sini para nyangkuters pasti mereka juga mau amanin duit, dan juga yang di bawah, yang beli di bawah ini juga pasti mau cuan gitu, mau take profit. Terus dikit ya BNB USDT sebelum aku invite Mas Angga dan Coach Andre. BNB sebenarnya patternnya cukup menarik ya. Ini uptrend, follow the trend until its end. Wah ini uptrendnya masih belum habis-habis gitu. Memang kayaknya secara daily chart ini masih bisa naik gitu, bahkan sampai ke target 680. Tapi rasional aja. Secara monthly itu kita mesti ngelihat candle-nya. Candle monthly itu udah mulai mengecil loh. Jadi be very careful here. Kriptonya jangan terlalu agresif ya teman-teman ya. Apalagi Solana ya teman-teman, perhatiin, Sol USDT itu yang aku udah paling nggak mau kejar banget gitu. Retail tuh kadang-kadang kebalik, udah naik kenceng baru dikejar ya. Jadi ini memang masih uptrend. Buat yang punya modal bawah mau ngehold ya silakan. Yang punya modal bawah kan menangan gitu loh. Tapi kalau kamu baru beli di sini, baru beli akhir-akhir ini jangan coba-coba mau hodl, mau gaya hodl lama gitu. Karena nanti kalau misalkan ada koreksi normal itu bisa sampai turun ke 70, teman-teman bisa deg-degan, deg-deg-deg gitu. Ya, jadi berinvestasilah dengan nominal yang teman-teman siap dengan risikonya. Rekom buy koin apa? Sekarang sih BTC lagi breakout, tapi hati-hati juga di Mtrade tuh kita kasih reviewnya lengkap dengan stop loss sampai ke manajemen risiko berapa persen boleh beli itu kita kasih tahu semuanya. Be very careful teman-teman. Aku cuma mau kasih tahu bahwa koinnya udah agak-agak overbought gitu. Oke, aku akan invite Bimani ID, Pak Angganata Sebastian, Director of Business Development Bimani, dan juga Coach Andre, Chief of Equity Research and Trade. Pastinya kita akan ngobrol tentang investasi saham, kita akan ngobrol tentang investasi tahun semuanya. Still stay here ya teman-teman ya, karena kita akan bahas tentang tanya jawab saham lebih banyak lagi. Halo Andre, halo apa kabar? Baik. Halo Bro. Malam Bro Andre. Oke. Coach Andre mau bahas tentang apa nih malam hari ini sama Pak Angga? Bahas mungkin kenapa Angga dari Bimani, mungkin ya kita ngomong ya gimana sih cara hadepin volatile atau volatility ya. Jadi kan ini mungkin ada hubungan dengan saham juga. Dari Bimani kan juga ya banyak nyediain reksadana, mungkin dari balance fund, equity fund, kemudian juga ada tadi ada yang ngomong RDPU, kalau nggak mau kena cut loss atau misalnya takut cut loss mungkin bisa taruh uangnya di reksadana pendapatan tetap ya, atau money market di Bimani ya. Jadi mungkin cut loss deh. nggak mau nyangkut, nggak mau cut loss, mungkin bisa ke Pak Angga aja langsung. Ini platformnya udah cukup lengkap ya Bimani ya, bisa provide semuanya. Oke, jadi belum ke Mas. Ya, oke lanjutin deh, sorry. Nggak apa-apa, misalnya dulu tadi. Cuman Mungkin sebelum ke Pak Angga ya teman-teman, malam hari ini tuh kita ajak Pak Angga dari Bimani untuk sharing ke teman-teman semua tuh kenapa sih, tujuannya apa. Ini mungkin semua yang follower saya ini hardcore saham Pak gitu, jadi saya mesti kasih bridging gitu. Jadi gini teman-teman, kita kan ngelihat volatility di market itu kan luar biasa banget, kayak yang aku bilang tadi. Kalau kamu nggak swing trading, kamu nggak scalping, itu susah dapat cuannya. Kalau mau buy and hold, ya apanya yang di hold? Trend, follow the trend until its end. Trennya apa yang naik, saham yang trennya naik tuh susah banget sekarang. Semua serba volatile. Masalahnya tidak semua orang siap dengan volatility market gitu.
Dan kalau misalkan mau investasi, mau dollar cost averaging, mau beli secara bertahap, salah beli saham bisa jadi malah semakin rugi gitu. Jadi kita mesti diversify ke reksadana salah satunya. Nah, gimana sih caranya kita diversify ke reksadana? Kita mengenal reksadana apa aja yang kita bisa coba untuk diversify uang kita. Kita coba belajar ke Pak Angga. Oke, thank you banget Miss Ellen, kesempatannya senang bisa berbincang-bincang dengan Miss Ellen, nama Coach Andre malam hari ini. Mungkin pertama-tama saya pesen dulu, jangan panggil Pak, Miss Ellen panggil aja nama saya Angga. Oke. Jadi benar yang katanya Miss Ellen, saya terus terang setuju banget gitu ya, bahwa menarik banget tadi bahasan-bahasan Miss Ellen tentang saham per saham, technical. Terus terang dulu saya juga backgroundnya dari manajer investasi, jadi tapi kami lebih banyak melihat fundamental, dan kita juga secara misalnya mungkin dan teman-teman juga tahu bahwa reksadana itu kan kumpulan portfolio yang diatur oleh manajer investasi. Jadi kita juga ngeliatin saham per saham, tapi jujur aja technical saya buta banget nih Miss Ellen, makanya tadi baru 15 menit aja saya udah dapat banyak banget nih insight nih yang mungkin bisa kita aplikasikan ke depan nih gitu. Jadi yang Miss Ellen bilang betul, bahwa dalam investasi itu kan kalau bagi saya itu kuncinya yang pertama adalah kenali portfolio resiko kita, dan yang kedua itu adalah kita juga harus diversifikasi gitu. Memang ada partnya di mana kita harus mungkin taruh di saham untuk trading, untuk yang return setinggi-tingginya. Tapi mungkin kalau yang dana-dana yang mungkin untuk bukan jangka panjang, mungkin bahkan mungkin untuk yang misal dipakai di depan yang tadi misalnya bilang, atau bahkan nggak mau cut loss, nggak mau apa tadi, nggak mau cut loss, nggak mau nyangkut gitu. Jadi kan mungkin part-part yang mau aman tuh bisa ditaruh di reksadana. Reksadana juga macam-macam sih, Coach Andre. Yang paling gampang tadi adalah pasar uang yang mungkin volatilitasnya paling rendah, dan juga naik sedikit satu tingkat reksadana pendapatan tetap yang mayoritasnya itu adalah mungkin underlying-nya itu aset-aset berbasis obligasi. Ya paling banyak sekarang ini di market yang besar-besar itu adalah obligasi pemerintah. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi alternatif juga. Dan ada saham, ada reksadana campuran dari namanya, kita juga udah tahu bahwa reksadana campuran itulah reksadana yang mungkin ada sahamnya, ada pasar uangnya, ada juga obligasinya. Dan kalau reksadana saham ya jelas gitu isinya saham, cuman yang memang berbeda gitu ya. Kalau reksadana saham pasti secara volatilitas lebih rendah dibanding kalau kita main saham langsung, dan resikonya tentu saja berbeda gitu. Dan saya tadi setuju banget sama Miss Ellen ya, bahwa kondisi pasar nih kayaknya lagi flat banget nih, makanya kayaknya strategi trading ini lagi sangat-sangat pro banget terhadap market gitu ya, Coach Andre ya. Mungkin kalau dari saya sih pengen belajar juga nih, mungkin malam hari ini, karena saya nih background saya benar-benar fundamental. Mungkin Coach Andre atau misalnya bisa ngajarin dikit gitu, kalau sekarang ini itu saham-saham apa yang menarik dari sisi technical gitu. Saham yang menarik dari teknikal ya. Kalau dari teknikal sendiri saat ini tuh sebenarnya lagi pada galau semua sahamnya. Beberapa, jadi gini, teknikal sekarang tuh mesti dikombin dengan frekuensi dan juga likuiditas. Kalau bicara teknikal, sejak sebelum 2020 COVID ini, itu teknikal sangat ini banget, maksudnya cocok banget gitu loh. Tapi sekarang kita mesti ngelihat, meskipun chartnya itu bagus, kita mesti ngelihat saham itu tuh rame atau enggak di market hari itu. Kalau nggak rame, biasanya juga susah geraknya gitu. Jadi sekarang sih yang aku lihat hari ini teknikalnya yang menarik tuh contohnya kayak Arto, kayak tadi ya. Jadi mantul dari area supportnya gitu. But at the end, apakah Arto besok hari Senin itu bakalan lanjut naik lagi atau enggak? Kemungkinannya masih 50-50. Jadi probability-nya tuh kayak beda dari tahun-tahun sebelum 2020, sebelum COVID kemarin, karena lebih banyak institusi yang main. Kalau institusi yang main itu biasanya gerakannya lebih rapi. Kalau retail yang main itu digerakkan oleh antara FOMO, fear, greed, dan kemudian juga ngikut kata ini itu ya, jadi takut dikit,
kalau takut malah beli ya. Retail itu biasanya kalau takut turun malah beli kayaknya. Aku nggak ngerti juga gitu. Jadi lebih banyak digerakkan oleh emosi. Jadi agak-agak susah diprediksi secara teknikalnya gitu. Itu sih. Oh, mungkin mau nanya Bro Angga. Jadi kan marketnya kan lagi volatile ya. Terus kalau kita lihat kan juga saham-saham yang banyak dibeli oleh partisipan lokal retail itu juga saham-saham teknologi gitu. Mungkin dari pengalaman Bro Angga di waktu itu di manajer investasi, reksadana itu sebenarnya pergerakannya mirip nggak sih? Mungkin kan kalau kita tahu banyak ya sekarang reksadana balance fund yang pergerakannya kadang-kadang bisa ngalahin return dari teman-teman kelola portfolio sendiri gitu. Jadi kalau mungkin bisa menjawab nggak pertanyaan teman-teman itu bahwa ada portfolio balance fund atau mungkin produk yang sebenarnya kalau dihitung returnnya ternyata teman-teman kalah gitu returnnya. Ada nggak sih sebenarnya Bro Angga yang kayak gitu? Di market sih saya lihat ada satu sih, Coach Andri, terus terang aja gitu ya. Tapi memang balance funds ini kan sebetulnya kalau secara komposisi itu 0 sampai 79% boleh di pasar uang, 0 sampai 79% boleh di pasar obligasi, 0 sampai 79% boleh di pasar saham. Jadi itu sangat-sangat fleksibel sekali, tapi nggak bisa lebih dari 79%. Nah, keuntungan balance fund gini, jadi kalau market lagi bearish, lagi jelek, mungkin apa yang dia bisa lakukan, dia akan memaksimalkan porsi pasar uangnya, gitu. Dan dia akan meminimalkan porsi pasar sahamnya. Tapi pada saat market lagi bullish, Bro Andre, itu yang biasa dilakukan, dia benar-benar harus pilih saham-saham yang bisa memberikan return atau alpha sangat tinggi, gitu. Ya mungkin kenapa? Karena dia hanya bisa dilimitasi ke 79%. Nah, jadi fleksibilitas ini yang dimiliki. Nah, jadi balance funds itu ada macam-macam. Ada yang memang yang normalnya balance fund biasanya mereka 50-50 gitu. Udah di maintain aja 50% di pasar saham, 50% di pasar obligasi gitu. Dia nggak akan terlalu banyak gerak. Tapi reksadana balance yang aktif yang saya bilang tadi, mereka tuh benar-benar ambil call yang sangat strong gitu. Oh, ini market mau turun, saya akan maksimalkan porsi pasar uang saya, minimalkan sahamnya gitu. Nah, memang ini yang biasanya kalau Bro Andi lihat di market tuh saya lihat ada beberapa balance funds yang memang returnnya jauh bahkan di atas reksadana saham itu sendiri, padahal dia cuma boleh 79% maksimum, bayangin. Nah, jadi kita bisa bayangin resiko yang dia ambil dari sisi atau nama-nama saham itu pasti yang volatilitasnya yang tinggi sekali, mungkin alfanya itu bisa mengalahkan jauh di atas IHSG itu sih kelihatannya. Dan kita lihat sendiri gitu ya, saya belajar banyak sekali karena sebelum 2020, sebelum COVID itu kan saham-saham di Indonesia boleh dibilang yang naik itu aja lah. Coach Anda juga pasti tahu lah karena juga dari sekuritas dulunya gitu kan. Kita dominasi bank sama consumer gitu ya. Tapi setelah 2020 kan kita lihat sendiri gitu bahwa banyak sektor-sektor baru tuh yang menjadi dominasi, dan kelihatan juga bahwa sektor-sektor baru ini adalah sektor-sektor yang saya pikir sih menjadi sektor-sektor idaman para retail gitu. Dan saya juga ngeliat angka retail investor tuh cukup tinggi ya Coach Andre ya. Mungkin Coach Andre dulu capital market sama mungkin Miss Ellen perhatiin sebelum COVID kayaknya rata-rata transaksi cuman paling 6-7 triliun sehari gitu kan. Retail investor cuman paling, saya pertama kali masuk di itu 400.000 bahkan. Sekarang SID sudah hampir 5 juta. Rata-rata transaksi 15, bahkan sempat sampai mencapai 21 triliun. Nah, jadi saya ngelihat nih ada satu evolusi yang sedang terjadi yang menurut saya ini adalah satu hal yang positif sih Bro Andre. Oke. Very good. Ya. Sebelum dilanjutin sama Coach Andre, mungkin aku boleh bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen. Boleh, silakan. Ya, ini ada Yopek 46. Wih, the moment you're ready to quit is usually the moment right before a miracle happens. Don't give up. Keren. Oke. Kamu dapat entry 7 hari ya. Langsung jadi DM saya dan NT7, nama email dan WhatsApp. Terus kemudian ya, nanti boleh dijawab nih Pak. Ada pertanyaan dari Candy Juliani, yang paling direkomend reksadana yang mana Pak Angga yang returnnya paling bagus? Pastinya reksadana saham dong kalau mau return paling bagus mah.
Cuman kan balik lagi ke tujuannya ya, kalau misalkan mau beli reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kan tujuannya untuk diversifikasi supaya duitnya tuh bukan semuanya untuk growth gitu loh, untuk duitnya untuk lebih lebih aman aja gitu. Pak, mungkin ini masih pada belum jelas bedanya reksadana saham dengan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, tujuannya, dari tujuannya. Oke, mungkin gini, kalau saya bisa bacakan, waktu kita mau investasikan kita harus kenali resiko kita tuh seperti apa. Dan reksadana itu boleh dibilang adalah paket yang bisa kita pilih sesuai resiko kita, gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita nggak bisa nih ikutin naik turun, pengennya naik aja gitu ya, mungkin reksadana yang paling cocok adalah reksadana pasar uang, gitu. Memang volatilitasnya rendah sekali, ini boleh dibilang secara return atau tingkat pengembalian sedikit di atas deposito gitu. Nah, dan saya bilang nggak bisa turun atau mungkin resiko turunnya kecil, maunya naik aja ya pasti sudah seiring dengan resikonya. Saya selalu percaya bahwa high risk high return, low risk low return gitu. Nah, makanya ini yang juga saya selalu terapkan. Nah, maju satu lagi setelah reksadana pendapatan tetap, itulah reksadana yang isinya obligasi pemerintah apapun korporasi gitu. Jadi ini yang mungkin satu step levelnya di atas reksadana pasar uang. Yang ketiga yang tadi saya sempat bahas sama Coach Andre, yaitu reksadana campuran yang isinya ada campuran dari saham, obligasi dan juga pasar uang atau deposito. Dan yang terakhir, misalnya Ellen bilang adalah reksadana saham. Dari namanya juga kita udah kita tahu bahwa ya itu adalah reksadana isinya saham. Dan sebetulnya kalau ditanya sebenarnya apa sih bedanya saham dan reksadana saham? Kalau saham itu kan kurang lebih yang tadi misalnya Ellen bilang ya gitu ya, kita main sendiri, kita beli at satu level, kita keluar di level lain, kita mau trading, mau long term, itu kan kita nentuin sendiri. Nah, kalau umpamanya reksadana saham itu adalah ada yang ngelola gitu, jadi kita kayak beli paket, contohnya misalkan beli reksadana 10 juta, reksadana saham itu isinya sudah berisi kurang lebih sekitar 30 sampai rata-rata 50 saham per paketnya. Itu sih kira-kira bedanya, Miss Ellen, semoga menjawab. Iya, ini teman-teman ada yang bilang, belum tentu loh reksadana saham selalu lebih untung. Iya sih, kalau marketnya lagi merah, IHSG lagi jongkok, reksadana sahamnya jongkok juga gitu. Namanya juga high reward, high risk gitu. Tapi kan kalau pas lagi uptrend, reksadana pasar uang pendapat tetap kan juga kalah gitu. Dan dikit satu lagi ya Coach Andri, aku bahas satu pertanyaan yang aku udah pin dari tadi. Pernah lo secara percentage paling gede berapa Ci? Gini, percentage per saham atau per portfolio? Loss percentage per saham itu bisa diantisipasi dengan yang namanya diversifikasi. Kamu satu portfolio punya satu saham dan satu portfolio punya 5 saham, itu beda teman-teman. Jadi kalau satu portfolio punya satu saham, begitu rugi langsung dampaknya ke seluruh portfolio pasti persentasenya gede. Tapi kalau punya 5 saham atau 10 saham maksimal ya, itu dampaknya ke portfolio pasti kecil meskipun secara persentase ruginya di satu saham ini gede. Long story short, kalau ditanya rugi aku paling gede di tahun 2008 dan itu guru terbaik aku. Waktu itu aku rugi secara total dari seluruh portfolio yang 2007 udah naik, udah cuan plus cuannya, semuanya tuh total rugi sekitar 40-50%an dari total portfolio. Bayangin, duitnya udah naik banyak terus kemudian went up segitu. Ya, jadi ya itu pelajaran terpenting yang aku lihat adalah diversifikasi gitu. Oke, Coach Andre boleh dong dilanjutin. Oke, kan tadi nanyain loss ya, jadi ini saya sambung-sambungin aja. Mungkin teman-teman di sini bingung gitu, kalau fund manager itu atau aset manajemen pernah rugi nggak sih Bro Angga? Atau misalnya kan kalau kita tahu reksadana saham itu kan kita beli basket of saham gitu ya, mungkin ya pasti mereka punya yang ngatur portfolio sendiri gitu. Tapi teman-teman di sini kan bingung gitu. Oh, kalau bisa beli portfolio beli reksadana kok kayaknya cuannya dikit mulu gitu. Jadi yang pengen saya tanyain tuh mereka pernah rugi nggak? Terus kalau misalnya beli reksadana itu timing matters nggak? Apakah belinya itu sama kayak saham atau kita main hajar dolar cost averaging aja? Karena kan kecenderungannya kan kalau misalnya kayak kemarin kita beli reksadana pas COVID juga returnnya juga nggak kalah kan dari teman-teman yang kemarin juga main saham sendiri. Gimana Bro pendapatnya? Oke, gini Coach Andre, mungkin pertama-tama yang saya mau jelasin itu adalah setiap reksadana tuh punya tolak ukur. Paling gampang deh ya, kita ambil reksadana saham gitu. Reksadana saham tolak ukurnya adalah IHSG. Nah, jadi reksadana itu dibilang bagus atau jelek, itu adalah apakah reksadana ini secara kinerja bisa ngalahin tolak ukur apa enggak.
itu dulu. Karena kita bisa bilang gini, reksadananya itu untung gitu ya, tapi ternyata IHSG-nya lebih untung. Nah, itu berarti bukan reksadana yang baik gitu. Nah, sebaliknya gitu loh. Kalau misalkan IHSG-nya turun 10%, reksadana ini cuma turun 2%, yaitu reksadana itu baik karena bisa mengalahkan tolak ukur. Nah, jadi itu adalah patokan untuk kita menilai kinerja reksadana. Jadi bukan masa untung ruginya. Tapi kalau Bro Ande nanya, ya namanya kita investasi pasti pernah rugi gitu. Apalagi kalau kita itu manage, contoh gitu ya, di manajer investasi yang sebelum ini saya bekerja, itu total dana kelolaannya sudah mencapai 38 triliun gitu. Jadi dari reksadana saham sendiri itu kurang lebih 90%. Kita bisa bayangin berapa saham yang harus kita pikirin untuk menginvest uang sebanyak ini. Kurang lebih kan gitu Coach Hendrik. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah pernah rugi, underlying-nya sudah pasti pernah rugi. Artinya kita punya high conviction terhadap satu saham, ternyata saham itu nggak perform, itu mah udah makanan sehari-hari gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan ya mungkin juga apa yang suka misalnya ajarkan gitu. Kadang-kadang ya memang mesti cut loss gimana gitu. Kita juga walaupun kita tak kalau kita kan lebih kepada mungkin bukan settingnya tapi kita datengin company-nya, kita ngobrol rencananya apa dan lain-lain gitu kan. Nah jadi kalau ditanya pernah rugi di dalam secara underlying pasti pernah rugi gitu. Tapi karena kita manage portfolio ya bagaimana kita usaha supaya kita menutup kerugian itu dengan kita pilih saham lain yang harusnya bisa lebih jauh lebih benar gitu. Saya pernah punya pengalaman, pernah suatu saat di mana itu hampir 1 tahun kita itu benar-benar underperform gitu ya. Jadi underperform artinya kalah kinerja sama IHSG. Tapi di terakhir kita make a big call untuk certain sektor. Saya ingat waktu itu certain sektornya adalah new economy ya. Jadi kebanyakan itu komoditi yang kita ambil dan beberapa tech names itu membuat kita langsung dalam kurun waktu 3 bulan langsung outperforming the index for the whole year. Nah jadi itulah kalau kita bilang kerjaannya manajer investasi gitu. Dan kalau ditanya timingnya, mau investasi apapun, menurut saya timing is crucial gitu. Nah, cuman kalau untuk reksadana saya selalu bagi 3. Pertama itu adalah yang one time investment, yang saya bilang ini orang yang nggak mau susah. Jadi ya udah saya nggak mau lihat 10 tahun, saya taruh sekarang 100%, dia saya dibiarin aja 10 tahun lagi, baru mau lihat. Yang kedua adalah yang market timing, gitu ya. Artinya dia mencoba untuk timing the market, artinya kalau misalnya sekarang nih lagi turun saya masuk, nanti naik saya profit takingin dulu, nanti turun lagi saya masuk, terus habis itu nanti naik saya profit taking, itu adalah yang timing the market. Dan yang ketiga itu adalah orang yang memang mau gampang, artinya dollar cost averaging. Saya punya uang 100, saya mau taruh 10 tahun, ya udahlah saya masukin 10 tiap bulannya sampai 10 bulan supaya average price saya murah. Nah, jadi itu 3 cara. Nah, kalau ditanya saya punya datanya. Dari 2004 sampai 2020 kemarin saya coba hitung yang paling bagus mana. Ada yang paling bagus sudah pasti yang kedua, yaitu market timing. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang tahu, gitu kan? Artinya siapa tahu when high is high, when low is low. Gitu. Orang kita selama pengennya want to buy at the lowest, sell at the highest gitu. Nah jadi kalau saya sih nggak mau muluk-muluk, mungkin paling benar kalau reksadana ada 2, itu yang one time atau yang dollar cost averaging. Mau profit taking boleh, bagaimana caranya? Kalau buat saya hitung aja gini, kita ambil reksadana resikonya lebih dari deposito sudah pasti gitu ya. Oleh sebab itu kita juga harus mendapatkan return yang lebih tinggi dari deposito. Jadi kalau merasa returnnya sudah lebih tinggi, mau profit taking silahkan. Tapi kalau ternyata returnnya sudah untung tapi masih kalah sama deposito, ya ngapain, diemin aja tuh. Kalau saya sih gitu sih, Coach Andre. Okay. Very good explanation ya. Iya, jadi tadi aku mau nambahin dikit ya buat teman-teman kalau bicara tentang dollar cost averaging atau nabung reksadana atau saham. Kalau strategi DCA ini aku sebenarnya lebih prefer untuk reksadana loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman nabung saham itu misalkan sahamnya terus turun dalam rentang waktu lama, terus turun, itu kan teman-teman rugi waktu dan juga rugi uang ya. Karena kalau DCA tuh kan nggak bisa cut loss yang cepat, dollar cost averaging tuh nggak bisa cut loss cepat gitu. Tapi kalau misalkan di reksadana itu satu portfolio isinya macam-macam, jadi resiko kamu lebih diversified, kira-kira itu sih. Coach Andre, aku boleh jawab pertanyaan dulu ya sebelum dilanjutin boleh, ya? Boleh.
Boleh. Jadi ini sambil jawab pertanyaan Yopek 46 best story pertama kali cuan aku apa? Aku ingat banget waktu itu 2007 itu saham-saham komoditas cuannya tuh sahamnya aku sampai inget banget, makanya aku nggak akan pernah lupa yang namanya Antam PTBA. Antam PTBA Teams itu 3 tuh muter-muter terus, jadi saham komoditas waktu itu benar-benar kayak komoditi super cycle banget gitu. Tapi ya itu long story aja. Jadi nggak usah dipikirin. Yang lebih berkesan tuh pertama kali rugi gede daripada cuan gede. Oke. Terus ya aku pin komen lagi Rianti 25, nanti aku bahas. Coach Andre boleh tanya dulu ke Pak Angga. Oke, tadi ada pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman di Mtrade nih pertanyaannya. Kalau reksadana itu pada main second liner stock nggak sih atau third liner? Kan katanya tadi dana kelolaan di tempat kerja Bro Angga 38 triliun. Katanya yang bilang kalau 38 triliun beliin aja gorengan semua pasti naik semua gitu. Jadi bisa dijelasin nggak tuh cara proses pikirnya, gimana cara belinya? Boleh nggak sih sembarangan beli saham gorengan atau apa? Gimana tuh Bro Angga biar teman-teman nih lebih ngerti gitu. Gimana sih cara pola pikir kalau ngelola aset sebesar itu? Mungkin lebih tepatnya bukan saham gorengan kali ya, bro, ada saham second liner atau third liner lah gitu, karena semua saham baik lah. Jadi menurut saya gini, kalau untuk mengelola aset, pertama itu adalah kita harus lihat kan acuannya indeks, jadi berapa persen saham-saham tersebut dari indeks, apakah kita overweight atau underweight gitu. Nah, kalau ditanya ada apa tidak, kadang-kadang kalau bro ada lihat di pasar, kadang-kadang ada reksadana yang mandatnya memang ke small cap. Contoh waktu tempat saya bekerja gitu ya, dulu memang ada reksadana yang memang mandatnya 50% harus di small cap. Itu ada gitu. Nah caranya gimana? Caranya ya terus terang kalau nyari nama small cap itu jauh lebih susah dibanding big cap. Karena sebetulnya kalau kita nggak mau susah jadi pengelola reksadana gitu ya, kita ikutin aja bobot indeks berapa. Ujung-ujungnya kita akan sama ke indeks. Ya kita pinter-pinter dikit lah untuk bisa nutup fee-nya gitu kan, supaya bisa outperform kira-kira 2-2,5% gitu. Kalau nggak mau susah, tapi kan kita mau kasih return yang baik buat klien kita supaya klien kita juga membeli reksadana kita gitu kan. Nah oleh karena itu yang kita lakukan ya kita harus benar-benar active manage gitu. Itu yang kita lakukan dulu. Nah active manage-nya gimana? Pasti ada lah second liner, third liner. Cuman memang yang tadi misalnya bilang liquidity itu nomor satu kalau buat kita. Karena bayangin aja misalnya waktu itu ada satu reksadana size-nya 5 triliun gitu ya. Kita invest 1% itu udah 50 miliar. Banyak kan masih saham-saham di Indonesia itu yang mungkin secara likuiditas trading itu hanya 1-2 miliar. Kita bisa bayangin kalau kita masuk gitu ya 1% aja. Terus tiba-tiba liquidity-nya problem, kita mesti keluar. Itu pasti ngacurin harga saham Bro Andre. Gitu. Jadi bagaimana cara milih kalau ngomongin small atau second liner atau third liner, yang paling kita lihat selain fundamental itu adalah liquidity. Itu penting sekali. Kadang kita melihat wah ini fundamentalnya bagus, manajemennya kita percaya gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah liquidity-nya itu sangat-sangat tipis. Akhirnya cuman fund kita atau reksadana kita yang masih size-nya kecil yang bisa masuk. Makanya kadang-kadang orang bilang, mending beli reksadana yang mungkin secara size masih kecil sehingga lebih gesit. Itu ada benar ya kalau menurut saya. Ya. Oke, benar. Oke, jadi teman-teman ngelola duit 25 triliun itu bukan buat ngegoreng saham, enggak, itu buat investasi. Jadi kalau setahu aku duit yang segede itu dari reksadana mereka tuh nggak cuman semuanya taruh di saham, ada di money market juga, dan pastinya sahamnya juga diversified banget, ada saham-saham yang blue chip atau big caps yang pastinya semua aset manajemen harus punya dong ya, untuk mengimbangi IHSG paling nggak kayak gitu. Terus kemudian baru saham-saham yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rianti _25, boleh dapat MT 7 hari juga. Ketik MT 7 nama email WhatsApp. Cara menghindari loss yang banyak gimana, Ci? Gak usah beli saham, gak usah investasi. Gak mungkin rugi. Nggak bercanda ya. Nah, caranya yang pertama adalah pastinya start small, start dari modal yang kecil dulu, kemudian belajar ya. Dengan belajar setiap hari kayak gini, udah Instagram Live tuh 1,5 tahun loh.
sejak Maret 2020, sejak pandemi, pastinya ilmunya juga udah jauh beda lah, jauh lebih teredukasi secara finansial, secara capital market gitu. Terus download Mtrade, jangan lupa download Bimani buat belajar gitu. Start small, belajar dan diversifikasi, kuncinya sebenarnya 3 itu aja, muter-muter di situ gitu. Oke, Coach Andri mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Sorry. Tadi ada pertanyaan tentang kelebihan reksadana saham dibanding. Kelebihannya ibarat ini teman-teman, ibarat kamu tuh kalau misalkan mau makan, males masak sendiri, minta dimasakin di restoran, pergi ke restoran, dimasakin, menunya macam-macam. Mungkin kamu bisa dapat satu menu paket itu bisa isinya macam-macam ya. Ada miso soup, ada teriyakinya, ada minumannya kayak gitu. Nah itu kayak kamu di reksadana dan kamu nggak usah repot, ada orang yang masakin. Tapi pastinya biayanya juga agak sedikit lebih mahal dong. Nah itu yang disebut dengan biaya reksadana, ada management fee, ada redemption fee, dan kadang-kadang ada juga fee ketika beli gitu. Nah tapi kalau di saham itu komisi transaksinya tuh memang jauh lebih kecil, plus minus, tapi kamu mesti bisa masak sendiri. Kalau nggak bisa masak sendiri, bisa-bisa masakannya gosong. Tapi kalau masakan kamu sudah terlatih, masaknya bagus, bisa jadi masakanmu enak dan bahkan lebih enak daripada yang di restoran. Jadi itu analoginya, nggak ada kelebihan kekurangannya. Kalau skill kamu oke, di saham secara langsung nggak apa-apa. Tapi kalau secara skill dan secara mental belum siap, mungkin bisa mix dengan reksadana juga gitu. Oke, Coach Andri, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Angga. Oke, mungkin last questions nih. Mungkin tadi ngomongin psikologi ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Bro Angga ya, kalau misalnya psikologi, kadang-kadang gini ya, kalau orang beli reksadana, kadang-kadang waduh beli reksadana udah mahal-mahal, returnnya nggak naik gitu. Jadi itu sebenarnya ganggu psikologi orang pengen jadi males beli reksadana gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak kasih tips gimana sih caranya biar ya mindsetnya nggak gitu. Langsung pengennya nyemplung saham, udah nyemplung saham malah kegoreng lagi gitu, malah jebol lagi gitu. Jadi gimana tuh Pak Angga buat ini nih ngurangin ya mental barrier-nya itu untuk teman-teman beli reksadana gitu dari hal yang seperti itu. Oke, mungkin gini Coach Andre. Pertama kalau kita ngomong mahal ya, kadang-kadang orang suka bilang reksadana itu mahal karena udah misalnya 100.000 per unitnya. Itu menurut saya salah gitu. Kita ngomongin saham gitu ya. Sebenarnya yang harus kita lihat ya IHSG-nya levelnya berapa gitu. Itu yang paling benar gitu. Karena ujung-ujungnya biasanya reksadana per unitnya itu udah tinggi bukan karena dia udah mahal, tapi karena dia sudah lama atau dana kelolanya sudah besar. Makanya harga per unitnya itu tinggi. Nah, bagaimana mengalahkan itu ya balik lagi, pertama itu adalah yang misalnya selalu bilang yaitu tujuan investasinya tuh apa gitu ya kan. Nah kalau saya sih melihat gini ya, dengan kondisi saat ya kita lihat sendiri bahwa kalau mungkin reksadana saham karena kita nggak bisa jauh-jauh geraknya dari IHSG gitu kan, jadi mungkin kita invest 2 tahun juga masih rugi gitu. Nah mungkin kalau yang saya lihat sekarang ini memang yang benar gitu, bahwa untuk saham mungkin porsinya kita main trading sendiri, misalkan begitu gitu ya. Tapi mungkin untuk reksadana kita bisa cari reksadana yang aset kelas yang lain, Bro Andre. Gitu. Misalkan pendapatan tetap, karena saya ngeliat ini udah hampir 5 tahun terakhir itu reksadana pendapatan tetap ini outperforming reksadana saham gitu. Dan memang jelas gitu bahwa kita 5 tahun terakhir ini mungkin tepatnya 2 tahun lah gitu ya. Dunia ini kan mengalami global resesi gara-gara Covid. Jadi aset-aset yang boleh dikatakan aset yang rendah risikonya tuh lagi mendapatkan angin gitu. Makanya kita melihat sendiri bahwa tahun ini yield obligasi kita gitu ya, imbal hasilnya 6,1. Saya melihat sih ini ke 5,5 sih gampang banget, karena ya Covid sudah mereda gitu ya. Artinya bukan saya bilang ini nggak mungkin spike kali, kalaupun spike saya rasa impact ke market nggak akan seperti di 2020, karena market itu selalu reaksinya paling besar di awal gitu kan. Jadi kalau di akhir-akhir kayak kemarin ada delta apa segala, market sih immune aja gitu. Dan yang kedua ya kita melihat juga bahwa dengan Covid ini mereda, artinya ekonomi akan mungkin seharusnya datanya baik-baik lagi gitu ya, akan akan menjadi lebih baik gitu ya. Seharusnya itu ada yang saya lihat harusnya akan ada pergeseran likuiditas lah dari yang orang kita bilangnya safe haven, negara-negara develop gitu ya. Dan mungkin likuiditasnya akan pindah ke negara-negara emerging, negara-negara berkembang, karena mereka
lebih haus akan return gitu, begitu ekonominya baik kembali. Ini sih yang saya lihat sih, makanya saya bilang ya kalau ngomong udah mahal atau enggak, menurut saya ya kita harus lihat acuannya apa dulu gitu, dan diversifikasi jangan lupa. Dan kalau ngeliat kondisi sekarang, kayak menurut saya reksadana yang saya lebih pilih gitu ya, mungkin reksadana pendapat tetap yang outlooknya mungkin secara short sama medium lebih menjadikan dibanding reksadana saham, karena yang tadi kita bilang marketnya flat banget gitu. Tapi kalau nggak mau pusing, mau taruh 5-10 tahun sih, saya believe sudah pasti reksadana yang lebih resikonya lebih tinggi akan berpotensi memberikan return yang lebih tinggi. Gitu sih Coach Andre. Oke, very good explanation. Oke, Tapi aku pertanyaan dari silakan. Apa? Mau nanya misalnya boleh nggak? Saya soalnya nih mumpung bisa ngobrol nih, saya nggak pernah ada kesempatan nanya nih gitu. Nah yang saya tanya gini, saya tuh tahu misalnya sebenarnya dari istri saya gitu. Istri saya salah satu fanbase-nya gitu kan. Nah, saya tuh pernah ikut salah satu itu, misalnya tuh kayaknya fasih banget atau paham banget masalah teknikal. Yang saya mau tahu gitu ya, kalau dari portfolio Miss Ellen sendiri, porsi trading sama long term tuh berapa persen? Wah, bahaya nih nanya kayak gini, nanti pada nggak mau investasi nih. I'm more to trading Pak daripada investing, karena ya ini sih nggak bisa dijustifikasi benar salah ya. Semua orang tuh kan memberikan arti karena pengalaman pribadi. Jadi ketika aku berinvestasi, returnnya tuh lama gitu. Dan ketika aku trading, aku merasa bahwa kalau aku trading cuan aku bisa cepat kabur, cepat selamatin cuanku. Kalau misalkan aku rugi, aku bisa cepat exit gitu. Jadi kemarin aku sempat ada beli saham-saham buat investing juga, kayak misalkan ICBP, terus kemudian saham-saham investing kayak BCA, BNI, which is saham-saham itu bagus, perusahaan-perusahaan itu bagus, BCA tuh juga sangat bagus sekali. Cuman growth-nya nggak gitu tinggi. Mungkin di portfolio aku buat investing tuh yang paling gede tuh ya BCA itu gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya, kayak kemarin Coach Andrea ada ngebahas NKP TKIM, fundamentalnya menarik dan aku suka, itu juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, teman-teman jangan ditiru plek-plekan ya, profil risikonya beda gitu. Jadi aku mungkin sekitaran dari total portfolioku itu 70% trading. Jadi investingnya paling 30% aja, dan sesuai sikon sih. Kalau misalkan kemarin marketnya benar-benar turun dalam kayak 2020, valuasinya murah, aku banyak beli saham-saham untuk investing. September kemarin aku banyak cerita, September tahun lalu aku banyak ngomongnya tuh nyanyinya lebih banyak tentang value investing. Tapi sekarang udah lain cerita, kita susah mau value investing sekarang, jadi lebih banyak ke tradingnya gitu. Oke, thank you banget jawabannya. Jangan dituduh plek-plekan ya. Jadi ini kayak berdasarkan pengalaman saya ngerasanya kok saya lebih nyaman trading ya. Ya udah trading gitu. Coach Andre beda lagi tuh. Kalau Coach Andre gimana tuh? Kalau saya ya ada sih beberapa investing itu sebenarnya karena ya investor nyangkut ya, walaupun udah di market udah cukup lama juga, tapi kadang-kadang kita ada bikin misjudgment juga ya. Jadi ya menurut saya sih kalau misalnya nyangkut udah saya anggap jadi investing, tapi most of the time sekarang ya 50%, 60% ya trading ya. Cuman baik lagi kalau saya stylenya ya mungkin agak semi swing trading juga, sama ada yang beberapa scalping lah. Jadi kombinasi sih, nggak pure scalping juga, nggak pure swing trading juga. Jadi tergantung momentum sama tergantung story yang di marketnya lagi kayak gimana gitu. Jadi kalau ada story yang menarik ya saya beli, kalau nggak ada ya nggak tuh. Mungkin ya sekarang udah lebih bagus ya, karena kan udah nggak terlalu FOMO. Mungkin kalau kayak 3-4 tahun yang lalu gitu lihat harga naik ya FOMO aja. Kalau sekarang kayaknya mentalnya juga udah lebih dewasa, jadi udah ya bisa ngurangin kayak appetite untuk pengen trading gitu, karena ya is a very addictive lah, dan kadang-kadang over trading juga nggak bagus sih. Kalau aku sih lebih banyak tradingnya, dan most likely tradingnya based on technical, terus ngelihat frekuensi dan volume. Jadi frekuensi dan volume tuh benar-benar kayak harus diliatin banget di 2020 2021 ini gitu. Jadi ya beda sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, itu technical doang beda gitu. Pertanyaan terakhir dari Wisnu YP, kalau porto udah merah 10% apa wajib cut loss? Tergantung sahamnya sebenarnya dan tergantung tujuannya.
Itu tadi, kalau long term investing kadang-kadang turun 10% itu masih oke, kalau fundamentalnya masih bagus malah bisa nambah lagi di bawah dengan sudah dialokasikan dari awal jumlahnya berapa. Jadi bukan nambah-nambah terus tanpa batas. Tapi kalau untuk swing trader 10% kebablasan. Apalagi untuk scalper tuh 2%. Saya bukan scalper, saya lebih ke arah sebenarnya saya paling demen tuh paling suka momentum trading. Jadi momentum trading tuh bisa nge-holdnya sekitar 3 sampai 6 bulan. Profitnya biasa rata-rata di atas 50%, bisa kadang sampai 3 digit. Stop loss-nya 10%, kadang bisa lebih gitu, bisa sampai mungkin 12%-an gitu. Tapi kalau swing trader, profit rata-rata 15%-an, stop loss sekitar 5%, sedangkan kalau scalper mungkin 5% pun diambil tapi stop lossnya sekitar 2%, dan menurutku kalau scalping buat aku sih capek banget sih ya. Aku sih lebih ke arah momentum atau swing. Itu aja. Teman-teman jangan lupa download aplikasi Bimani dan juga download Mtrade dong ya buat investasi reksadana di Bimani dan juga belajar tentang saham dan koin, cryptocurrency, fundamental, technical, dan juga nanti kita juga ada edukasi tentang reksadana ke depan kerjasama dengan Bimani. Oke, thank you so much Pak Angga buat sharing. Thank you Coach Andre. Thank you Coach Andre juga. Selamat malam semuanya. Yuk, Salam profit. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.